Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 75. Mami. Di belakang Mami Safa yang mengepalkan tangannya, Papa Rafael muncul dan ikut kaget. Kita salah ruangan, Pah, mungkin di sebelah. Tanpa bicara apapun pada Fikra, Mami Safa menarik tangan suaminya itu keluar dari ruangan itu dan menutup pintunya dengan keras. Fikra masih terpaku saat menyadari semuanya. Ia buru-buru keluar dari ruangan untuk menjelaskan semuanya. Kiana masih mengikuti Fikra dari belakang. Fik, aku bisa bantu jelasin kok ke orang tua kamu, ujar Kiana yang menyamai langkah Fikra. Nggak usah. Fikra melangkah semakin lebar karena melihat orang tuanya itu keluar dari restoran. Dan yang membuat Fikra kaget adalah rumah Isa yang juga datang bersama dengan Bian dan Hanin. Mami. Fikra memanggil, namun Mami Safa sama sekali tidak menoleh. Ia malah langsung masuk ke dalam mobil dan menyuruh Bian untuk pulang lagi. Sialan, Fikra mengumpat saat tidak sempat mencegah mereka untuk pergi. Sudah pasti Fikra akan mendapatkan masalah setelah ini. Fik, ini semua gara-gara elu tahu. Fikra terbawa emosi dan menepis tangan Kiana dengan kasar, membuat wanita itu sedikit terhuyung, namun tidak sampai terjatuh. Kita bisa jelasin semuanya ke orang tua kamu. Mereka juga pasti ngerti kok, ujar Kiana. Gue minta sama lu, mulai sekarang jangan muncul lagi di depan gue, apalagi di depan keluarga gue. Kita itu udah selesai dan gak ada lagi yang namanya balikan. Kalau sampai terjadi sesuatu, gue gak akan pernah maafin lu. Tanpa memperdulikan Kiana, Fikra langsung pergi menggunakan motornya. Tidak ingin sampai salah paham. Ini membuat semuanya semakin keruh. Apalagi sebelumnya rumah Isa juga bersikap dingin setelah tahu soal Kiana. Tidak memperdulikan keselamatannya, Fikra mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Suara klakson bersautan memprotes Fikra yang membawa motor dengan sembrono. Apa yang dilakukannya itu tidak hanya bisa mencelakai dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Nyatanya meski menggunakan motor, ia bahkan tidak bisa melihat mobil orang tuanya. Sampai di depan rumah ia dibuat heran karena tidak ada satupun mobil yang terparkir di sana. Sialan, mereka kemana? Umpatnya. Fikra mencoba menghubungi Mami Safa, namun sama sekali tidak diangkat. Ia pun mencoba menghubungi rumah Isa dan hasilnya pun sama. Fikra bahkan yakin tadi rumah Isa melihat Fikra bersama dengan Kiana. Sudah jelas mereka akan berpikir yang tidak pada Fikra, karena lelaki itu mengatakan akan pulang terlambat karena ada pekerjaan. Tapi yang mereka lihat, Fikra malah bersama dengan Kiana. Karena Fikra menolak, Bian tetap mengajak ke rumah Isa untuk makan malam bersama Mami Safa dan juga Papa Rafael. Tapi akhirnya ternyata seperti ini. Pintu rumah terbuka membuat Fikra yang masih duduk di motornya langsung mendongak. Mami mana? Pertanyaan itu malah meluncur begitu saja dari Fikra. Mami sama Papa dari siang pergi ke rumahnya Ami. Istri lo setengah jam lalu dijemput Bang Bian sama Anin. Jelas Firen. Coba telepon Mami, tanya Mami kemana, pinta Fikra pada Firen. Tidak mendengar apa yang dikatakan Fikra, Firen menatap penuh selidik saudara kembarnya itu. Lo bikin masalah lagi, tudingnya. Gue dijebak. Mana ada gue bikin masalah? Masalah kemarin aja masih belum kelar. Iya kali gue bikin masalah baru. Lo ketahuan ketemu mantan lo itu kan, tebak Firen. Gue bilang gue dijebak. Gue aja gak tahu dia bakalan datang. Kalau gue tahu, gue gak bakalan nemuin dia. Cepetan telepon Mami. Gak bakalan diangkat. Mami pasti tahu lo bakalan balik ke rumah. Bini lo juga lihat. Fikra terdiam, membuat Firen mengerti jika rumah Isa juga melihat apa yang dilakukan oleh Fikra. Beresin sendirilah masalah lo itu, gue gak mau ikut campur. Lo yang buat masalah, lo juga yang harus beresin semuanya. Dengan santainya Firen masuk ke dalam rumah.
meninggalkan Fikra yang kembali mengumpat. Pras, bangsat, awas aja dia. Ia jelas menyalahkan Pras yang mengatur pertemuan ini. Jika saja Pras tidak membantu Kiana, sudah pasti semua ini tidak akan terjadi. Meski dijelaskan kesalahpahaman ini, bagus jika ada yang mengerti dan percaya. Fikra tidak bisa membayangkan jika tidak ada satupun yang percaya padanya. Fikra memutuskan untuk mendatangi rumah Ami Alika, berpikir jika semua orang pasti ada di sana. Jika bukan, pasti di rumah Ibu Hana. Fikra akan mendatangi satu-satu, karena menelepon pun ia pikir akan percuma jika dari awal Mami Safa sudah bicara pada mereka. Setelah jauh-jauh ke rumah Ami Alika, di sana juga Fikra tidak mendapati mobil orang tuanya dan Bian. Daripada bertanya dan nantinya akan semakin panjang urusan, Fikra memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Hana. Ketiga kalinya ia harus menelan kekecewaan karena di sana pun tidak ada. Kemana lagi gue harus cari mereka? Emosi Fikra benar-benar sudah memuncak karena masalah ini. Saat kembali ke rumah, Fikra bisa melihat mobil milik orang tuanya sudah terparkir di sana. Ia buru-buru turun dari motor dan melangkah masuk. Mami Safa dan Papa Rafael duduk di sofa. Mereka seperti sudah tahu dengan kedatangan Fikra. Dengan sedikit ragu, Fikra mendekat. Siap tidak siap, ia harus menerima kemarahan orang tuanya. Mi, maaf, tapi semua ini salah paham, ungkap Fikra dengan menunduk. Ia sama sekali tidak berani menatap orang tuanya. Tanpa menatap pun aura kemarahan sudah terlihat jelas. Salah paham ya? Kok penjelasan kamu nggak sama dengan yang dibilang mantan kamu itu? Fikra membulatkan matanya dengan sempurna dan menongak. Apa maksud Mami? Sebelum kamu pulang dia datang. Dia menjelaskan kalau kalian bakalan kembali bersama dan Kiana menunggu kamu menceraikan rumah Isah. Kalau memang kamu nggak bisa melupakan dia, kenapa harus menjadikan rumah Isah pelampiasan? Kenapa? Suara Mami Safa meninggi di akhir ucapannya. Matanya sudah memerah. Kembali hal ini terulang. Dulu Bian yang menyakiti perasaan Hanin, dan sekarang Fikra. Mami Safa benar-benar merasa malu pada menantunya itu. Apalagi tadi rumah Isah melihat sendiri Fikra bersama dengan Kiana. Mi, itu nggak benar. Jangan pernah bohongin Mami. Kamu pikir Mami nggak tahu percakapan kamu sama Viren kemarin malam? Jantung Fikra seperti berhenti berdetak mendengar itu. Papa lebih menghargai kamu jujur daripada menutupi kebohongan. Jelasin semuanya. Ucap Papa Rafael tidak kalah ketus membuat nyali Fikra menciut. Fikra menghela napas panjang. Maaf, aku memang menikahi rumah Isah hanya karena sakit hati oleh Kiana. Tangan Papa Rafael melayang, menampar pipi Fikra. Bahkan terlihat jelas cap tangan di pipi lelaki itu. Pertama kalinya Fikra merasakan tamparan itu. Perih di pipinya tidak ada bandingnya dengan perih di hatinya. Senakal-nakalnya Fikra, tidak pernah ia mendapatkan tamparan seperti ini. Semua ini menandakan apa yang Fikra lakukan memang keterlaluan. Siapa yang mengajarimu begitu, Fikra? Kamu nggak ambil contoh apa yang Bian lakukan dulu? Kamu pikir perempuan itu hanya mainan, ha? Maaf, Pak. Maafmu itu nggak bakalan bisa mengembalikan rumah Isah. Hatinya terlanjur luka. Bahkan ia memendam sendiri sakitnya itu hanya karena nggak mau mengecewakan kami sebagai mertuanya. Di saat dia menjaga perasaan kami, kamu malah egois memikirkan dirimu sendiri. Papa Rafael benar-benar murka. Dulu pada Bian ia tidak semarah ini karena sadar dirinya tidak berhak mengingat Bian hanya anak sambungnya. Tapi Fikra yang notabene anak kandungnya jelas membuat Papa Rafael tidak bisa menahan diri untuk tidak meluapkan amarahnya. Rumah Isah pulang ke rumah orang tuanya. Sekarang kamu puas menghancurkan hatinya, puas menghancurkan wanita tidak bersalah itu, teriak Mami Safa dengan air mata yang berderai. Mami malu karena kamu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jujur deh, pada episode kali ini apakah Fikra bersalah?
Kayaknya enggak ya, dia dijebak. Cuman karena dia menolak ajakan Mami Safa untuk pulang cepat, itu kesalahan Fikrah. Benar memang, nurut aja deh. Lain kali kalau orang tua ngomong pasti ada baiknya. Oke? Bagaimana menurut teman-teman episode kali ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.